Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Stingomers, selamat di Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali, di webinar ITB Stikom Bali. Hari ini ITB, Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali bersama Thalita Law Firm menyelenggarakan webinar tentang pandemi dalam perspektif kriminologi, merujuk pada fenomena peningkatan tindak kejahatan yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Sebelum acara ini dimulai, berikut adalah sambutan dari Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali, Bapak Dr. Dadang Hermawan. Untuk waktu, saya persilakan Bapak Rektor untuk memberikan sambutan tentang webinar hari ini. Waktu saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Nuryanto selaku narasumber. Yang saya hormati Pak Dedi Suryana ya. Pak Dedi, saya hormati. Selamat pagi Pak Dedi Suryana. Selamat pagi Bapak. Ya. Yang saya hormati Pak Rija Hilmi, bertiga ini adalah narasumber pada saat ini dan dimoderatori oleh Pak Ardi sebagai moderator yang tadi sudah muncul di layar. Dan juga para panitia yang mempersiapkan acara ini, saya sampaikan apresiasi yang tinggi, serta tidak ketinggalan Bapak Ibu para peserta webinar ya, yang pada saat ini sudah hadir dari seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya, maka pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti atau sharing atau webinar tentang pandemi dari perspektif kriminologi yang tadi sudah disebutkan akan dibawakan oleh para narasumber yang sangat luar biasa ya. Ada kerjasama ini dengan Thalita Law Firm dan ITB Stikom Bali. Saya mendapatkan informasi bahwa di masa pandemi ini kriminalitas yang terjadi sangat meningkat ya di Indonesia terutama. Yang kriminal biasa atau non cyber itu dibandingkan antara Februari sampai dengan Maret kelihatannya meningkat 20%. Tapi yang lebih menghebohkan lagi adalah cybercrime ini, kriminal di bidang cyber yang menurut data yang saya peroleh dari IBM itu meningkat 6.000%. Jadi ini sungguh suatu hal yang memprihatinkan karena di mana semua masyarakat kita sekarang berlomba-lomba atau berduyun-duyun untuk mempergunakan teknologi informasi atau digital atau cyber, tetapi di satu pihak kriminal di bidang cyber sangat meningkat sangat drastis. Oleh karena itu pantaslah dan terima kasih ini kepada bapak-bapak narasumber yang telah memprakarsai ya dan telah bersedia untuk berbagi bagaimana perspektif pandemi ini dilihat dari kriminologi yang saat ini sudah cukup meningkat ya. Jadi ini perlu dikupas tuntas dan sekaligus nanti dijadikan dicarikan way out-nya supaya keamanan berteknologi lebih safety, lebih tinggi ya. Jadi itu mungkin yang salah satu yang melatar belakangi kenapa webinar ini dilaksanakan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang saya hormati, tadi disampaikan oleh panitia bahwa para peserta yang sudah terdaftar ya, yang sudah terdaftar sampai dengan saat ini adalah sekitar 700 orang ya, yang datang dari 142 kota kabupaten di seluruh Indonesia dan dari 276 institusi yang mengikuti atau yang terdaftar di webinar ini.
Oleh karena ini pesertanya sangat luar biasa dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh narasumber ya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada saat ini supaya tidak mengganggu waktunya terlalu lama, karena webinar ini kalau lama-lama agak kesal juga ya, karena mata, kemudian duduk juga dan sebagainya, sehingga yang sifatnya seperti ini dikurangi-kurangi lah seremoni, tapi supaya lebih formal ya, maka dengan memohon ridho daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka webinar dengan tema pandemi dilihat dari perspektif kriminologi pada hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2020 dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya kembalikan kepada Pak Ardi. Silakan Pak Ardi. Oke, terima kasih Pak Rektor, Dr. Dadang Hermawan atas sambutannya. Berikut akan saya perkenalkan narasumber kita hari ini. Sekarang dari webinar ini ada 3 narasumber. Yang pertama itu adalah Bapak Dr. H. Nuryanto, Rahmat Supatmo, SH, MH, MM. Beliau sebagai pemateri pertama. Jadi Bapak Dr. H. Nuryanto Rahmat Supatmo SH, MH, MM, riwayat pendidikan beliau, pendidikan strata 1, sarjana 1 di Fakultas Ekonomi, dengan jurusan Fakultas Ekonomi. Yang kedua ada Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Fakultas Hukum. Pendidikan pasar sarjana S2, beliau menempuh studi di Universitas Udayana, yang kedua Universitas Triandara, yang ketiga Universitas Kristen Dwi Payana, yang keempat di Pittsburgh University, yang kelima di West Coast Institute of Management and Technology di Perth ya, Western Australia Master of Science. Yang terakhir itu adalah West Coast Institute of Management and Technology di Perth juga. Jadi dengan jurusan Master Business of Law, MBL. Yang ketiga, pendidikan doktoral di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, doktor bidang ilmu hukum. Karir beliau sebagai dosen dari tahun 1995 sampai sekarang di Mahindra Data, Universitas Mahindra Data. Saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 2 di Universitas Mahindra Data, sebagai Komisaris PT Thalita Cahaya Riau Utami dari tahun 2011 sampai sekarang, dan sebagai advokat. Jadi beliau selain menjadi dosen juga sebagai advokat. Selain itu juga di dalam berorganisasi, beliau sebagai pembina Yayasan Thalita dan pembina Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Thalita. Itu tadi kurikulum vitae dari pemateri yang pertama. Untuk pemateri yang kedua, ada Bapak Muhammad Risa Hilmi. Beliau pendidikannya di UPN, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Teknik Informatika. S2, Magister Sistem Informasi dan Komputer di Universitas Udayana. Konsentrasi penelitian beliau di Computer Network dan Network Security serta Artificial Intelligence. Memiliki sertifikasi di bidang Cisco CCNA, Mikrotik MTCNA dan MTCRE, Linux Server, Red Hat Debian Ubuntu SUSE, PHP, dan Python Programming, serta Forsec Certified in Computer Hacking, Forsec Certified in Network Security, dan Forsec Certified in Forensic Investigator. Pengalaman kerja,
Beliau juga saat ini sebagai dosen aktif ya di ITB, Institut Teknologi dan Bisnis di Bali. Selain itu juga sebagai trainer di lembaga pelatihan sertifikasi nasional dan internasional Multimetrics dengan materi FCCH, FCNS, dan FCFI, serta sebagai staf pusat komputer dan jaringan di Institut Teknologi dan Bisnis di Bali. Untuk pemateri kita yang ketiga, ada Bapak Kadek Dedi Suryana, SHMA. Beliau juga sebagai dosen di Universitas Mahendra Data. Riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Udayana, Ilmu Hukum, dan S2 Pasca Sarjana di Universitas Warmadewa, Magister Ilmu Hukum. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak Dr. H. Nurianto Rahmat Supatmo bisa menyiapkan materi dan waktu saya persilakan. Untuk waktu kurang lebih 25 menit, Pak ya. Oke, saya persilakan untuk Bapak Nurianto. Terima kasih, moderator. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini saya diberikan waktu untuk memaparkan presentasi saya adalah sebanyak 25 menit. Jadi saya mencoba kita berbagi sharing, mudah-mudahan apa yang kita sharing bisa bermanfaat bagi umat. Terima kasih. Peningkatan tindak kriminalitas di masa pandemi COVID-19. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Rektor Stikom, bahwa masa pandemi kita melihat peningkatan kriminalitas semakin bertambah, terutama di bidang cyber. Dan ini menunjukkan bahwa kenapa bisa terjadi hal tersebut. Jadi kita akan bisa lihat historical daripada virus. Kita lihat virus corona pertama kali beredar di Cina, menyebar di dunia, kemudian Cina pada saat itu hasil positif pandemi kita lihat 81.139 orang, yang meninggal 3.249 orang. Jadi yang sembuh 70.530 orang. Ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia saat ini sudah yang positif, itu sudah lebih kurang 86.000 orang. Dan yang meninggal juga cukup banyak. Kemudian virus ini merebak ke dunia. Kita lihat yang positif pada saat itu adalah 218.827, kemudian meninggal 8.810, kemudian yang sembuh adalah 84.126. Kemudian terus menyebar. Nah, kita lihat wabah virus corona 11 Maret 2020, WHO menetapkan kegiatan luar biasa penyebaran virus corona sebagai pandemik global. Kemudian setiap negara memberlakukan kebijakan dan strategi yang berbeda untuk menghadapi corona. Kita lihat di Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan
kebijakan-kebijakan yaitu PSBB, kemudian outlook lokal, dan sebagainya. Tetapi pada saat ini pemerintah Indonesia sudah menerapkan kebiasaan new normal. Tetapi di Indonesia bukan bertambah penderita daripada pandemi, tapi semakin lama semakin bertambah hingga setiap hari lebih kurang 1.000 orang lebih yang terkena virus pandemi. Indonesia menawarkan 3 alternatif karantina wilayah, yaitu PSBB, kemudian darurat sipil. Nah, kita lihat dunia lockdown, Indonesia PSBB. Kita lihat bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pendahuluan sosial berkah besar utama. Ini saya harus baca kacamata nih, mohon maaf. Penanganan penyakit COVID-19, Jokowi mengambil langkah yang berbeda dengan sejumlah negara telah menerapkan status karantina wilayah atau lockdown bagi seluruh atau sebagian wilayah menghadapi wabah virus corona. Kita lihat dunia menerapkan lockdown seperti Rusia, China, dan Australia. Yang mengacu pada 3 dasar yaitu Undang-Undang Nomor 24 2007 tentang bencana, Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 1999 tentang keadaan bahaya, dalam hal ini adalah darurat sipil. Dan ini yang diutamakan oleh Letnan Jenderal Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID. Nah, kita lihat akibat wabah virus corona, apa akibatnya dampak sosial bagi Indonesia. Kita lihat bahwa pemerintah melakukan PSBB dan lockdown per daerah. Kita lihat suasana perkotaan menjadi sepi. Kemudian, tetapi positifnya adalah polusi udara menurun. Kemudian pengurangan belanja konsumen. Dan ketiga, mobilitas pekerjaan terhambat. Ini adalah dampak sosial ekonomi akibat pandemi corona dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, wabah virus corona, untung buntung dan status lockdown. Presiden Jokowi telah berharap seluruh menteri dan kepala negara dan daerah memiliki visi dan kebijaksanaan yang sama dengan perhitungan matang terkait wabah COVID-19. Persamaan visi dan kebijakan itu termasuk dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan yang akan diambil. Pernyataan Jokowi yang disampaikan melalui video telekonferensi dari Istana Kepresiden Bogor 30 Maret 2020 itu menetapkan status karantina wilayah atau lockdown. Akibatnya apa? COVID-19 memperlambat penularan virus corona melalui kontak langsung. Epicentrum, mencegah munculnya epicentrum alias zona merah dan lain. Kemudian penegakan hukum untuk warga yang masih berkeliaran dan bisa diterapkan sesuai undang-undang. Kemudian polusi, mengurangi polusi kendaraan bermotor dan pabrik. Namun secara ekonomi, kita lihat bahwa aktivitas ekonomi pada batas minimal bila tidak sekalian lumpuh. Stok logistik berpotensi langka, yaitu pasokan tidak siap. Kemudian warga bosan karena dikurung dalam waktu yang lama. Nah, yang akhir adalah kriminalitas, tingkat kejahatan meningkat bila kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Nah, jadi pada saat COVID-19, akibat ekonomi yang menurun dan stok logistik yang langka dan bosan,
ini akibatkan meningkatnya kriminalitas dan di Indonesia. Kenapa? Karena kebutuhan daripada masyarakat, aktivitas masyarakat berkurang, sehingga pendapatan daripada masyarakat berkurang. Kita lihat akibat peningkatan tindak kejahatan. Kondisi ekonomi yang terpuruk akibat wafat COVID-19. Kebijakan asimilasi narapidana. Nah, kita lihat asimilasi narapidana, begitu dia keluar dari penjara, baru 1 hari sudah melakukan tindak pidana lagi. Hal ini kenapa? Karena adalah ekonomi. Ketiga, faktor fisiologis akibat PSBB. Kita lihat perkembangan terkait topik kriminalitas dan kaitan pembebasan napi. Kita lihat bahwa semakin lama puluhan ribu napi dibebaskan sejak awal April lalu. Pembebasan merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam program asimilasi dan integrasi sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona di wilayah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia. Coba kita lihat mulai dari 1 April, 5 April, 9 April, dan sampai tanggal 21 April pada puncaknya. Selama periode 1 sampai 26 April ini, setidaknya terdapat 1,9 ribu artikel dari 98 media berbeda yang menerbitkan berita terkait kriminalitas, pembebasan napi, serta ulah residivis dengan fokus pembahasan pada kategori hukum dan pemerintahan. Top location pembahasan topik ini berada di daerah khusus istimewa Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jadi peningkatan kriminalitas yang kita lihat tinggi adalah di daerah DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kemudian kita lihat kasus kriminalitas di awal April. Pada awal April, pemberitaan di media terkait topik kriminalitas cukup positif. Sejumlah penurunan selama pandemi COVID-19. Kita lihat laporan kejahatan di daerah istimewa Yogyakarta menurun selama tanggap darurat COVID-19. Polda daerah istimewa Yogyakarta melakukan evaluasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat Kamtimas selama masa tanggap darurat COVID-19 dan jika dibandingkan dengan sebelum dan sesudah diterapkan tanggap darurat terjadi. Kita lihat Tribun Jogja. Kemudian social distance membuat angka kejahatan turun 38% di Jawa Barat. Ini adalah laporan Tribun Jabar, Nazmi Abdurrahman, Tribun Jabar. Nah, kemudian selama pandemi COVID, Polres Sukabumi Kota mengklaim angka kriminalitas turun 90%. Nah, kemudian tingkat kriminalitas Jakarta Timur turun 30%. Kemudian akibat angka kriminal di Sumbar menurun. Kemudian Kabis Humas Polda Sumut selama wabah virus corona tindak kriminal Kota Palembang turun. Jadi kebijakan pemerintah untuk menerapkan PSBB atau ini dapat menurunkan kriminalitas di awal April. Kemudian kita lihat kasus kriminal April di pertengahan April. Pada pertengahan April, sejumlah wilayah kembali mengklaim adanya kenaikan angka kriminalitas disebabkan oleh semakin banyak dan kurangnya pengawasan pelaku-pelaku kejahatan spontan karena desakan ekonomi. Kita lihat pandemi corona, angka kriminalitas Tanjung Pinang meningkat. Ini akibat ekonomi. Wabah atau COVID-19 menghantam seluruh sendi kehidupan sektor ekonomi ikut terganggu dan banyak pekerja mulai dirumahkan selain sisi ekonomi tindak pidana pencurian atau kriminalitas. Jadi akibat perekonomian dan COVID banyak pekerja-pekerja dirumahkan atau diberhentikan sehingga ini akan menimbulkan tingkat kriminalitas yang lebih tinggi. Kemudian kita lihat angka kriminalitas di Kota Blitar naik meski ada wabah corona. 3 pekan tercatat 19 kasus kejahatan.
Kemudian kita lihat terjadi pergeseran modus operasi tindak pidana perampokan di tengah pandemi COVID-19. Perampok tidak lagi beraksi di rumah warga, tapi lebih memilih beraksi di minimarket yang sepi atau sudah tutup. Kenapa? Karena sumber daripada kebutuhan adalah lebih banyak di minimarket atau di supermarket. Kini para perampok mengincar minimarket atau toko yang menjual kebutuhan pokok sebagai target operasi. Kita lihat minimarket yang target perampokan selama pandemi COVID-19. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf Yunus, mengungkap pergeseran modus operasi tindak pidana perampokan di tengah pandemi COVID-19 ini. Menurut Yusri, para perampok mengincar minimarket. Kemudian kita lihat polemik pembebasan napi. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijaksanaan asimilasi dan integrasi kepada ribuan napi secara bertahap sejak akhir Maret lalu. Dengan adanya pengeluaran narapidana dan anak yang ada di dalam lapas dan rutan di seluruh Indonesia, diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran virus corona. Namun, kebijakan tersebut memenuhi sejumlah polemik. Salah satu yang menjadi poin kekhawatiran masyarakat adalah paskah narapidana tersebut bebas, sebab tak ada jaminan bahwa mereka tidak akan mengulangi tindak kejahatan lagi. Polri mencatat angka kriminalitas selama pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta, meningkat hingga 11,8%. Kejahatan paling banyak terjadi adalah pencurian dengan pemberatan. Kita lihat pembebasan sekitar 38.822 narapidana dan anak binaan melalui program asimilasi dan integritas dinilai turut menimbulkan masalah. Kepolisian menyebut setidaknya 28 orang napi kembali melakukan kejahatan. Ketika memanfaatkan kekhawatiran masalah terkait kemungkinan napi asimilasi berubah lagi, sejumlah hoax peristiwa kriminalitas seperti pencurian dan perampokan diberitakan masif beredar di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Kita lihat bahwa Polda Metro Jaya mencatat kenaikan angka kriminalitas selama pandemi virus corona. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh kepolisian? Langkah-langkah kepolisian dan pemerintah untuk meminimalisasikan terjadi kejahatan selama pandemi virus COVID-19, Polri terus melakukan seperti tim Raja Wali, kemudian melakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrim Polda Metro Jaya juga telah membuka hotline bagi masyarakat yang ingin melapor aksi kriminalitas yang terjadi di sekitarnya. Jadi langkah-langkah kepolisian dan pemerintah adalah membuka hotline, kemudian Wali Kota Solo, PX Hadi Ruyatmo, turut meminta seluruh warga memiliki satu keuntungan di rumah dan bergantian menggelar ronda atau siskamling. Jadi membuka hotline, kemudian mengadakan siskamling. Dan kita lihat peningkatan tindak kejahatan lebih pada tuntutan kebutuhan ekonomi. Pemerintah menyiapkan 3 strategi hadapi COVID-19, yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaringan pengaman sosial, kemudian ketahanan ekonomi. Nah, kita lihat 10 juta KPN, kemudian DKI Jakarta 13 juta KPM yang sudah diedarkan. Nah, ini adalah jaringan pengamanan sosial pemerintah pusat hadapi COVID-19. Jadi beberapa daerah-daerah yang diberikan bansos sembako, bansos tunai, yang subsidi listrik, kartu prakerja, kemudian BLT yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani COVID-19 terhadap tingkat
perekonomian di Indonesia. Kemudian kita lihat 3 strategi hadapi COVID-19. Pemerintah sejak awal adalah menerapkan ada 3 strategi yang ujung tombak untuk menangani senjata Trisula. 3 tombak antara lain. Tombak utama adalah pencegahan langsung yang berhadapan dengan wabah, yaitu wabah COVID. Sektor tengah adalah untuk menangani darurat, langsung berhadapan atau menyesuaikan darurat kesehatan, yaitu mengamani bagaimana membatasi penularan, juga untuk memperkecil penyebaran dan nanti segera mempercepat penyelesaian COVID-19. Yang kedua adalah jaringan pengamanan sosial untuk mengatasi darurat sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari COVID-19. Dampak tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang sudah berada dalam data terpadu kesejahteraan sosial, namun juga warga negara yang tidak ada di dalam DTKS, penduduk yang semula tidak terkategori tidak mampu atau tidak miskin, tetapi sekarang menjadi jatuh miskin akibat dari COVID-19 atau disebut miskin kagetan. Jadi kita lihat bahwa dulu mereka punya satu pekerjaan, tetapi akibat COVID-19, jadi pekerjaan mereka makin mengurang, sehingga mereka menjadi miskin kagetan. Ini banyak kita lihat, salah satu adalah tentang masyarakat yang menjual kuliner. Akibat COVID-19 atau pariwisata, kemudian hotel, banyak yang jatuh akibat COVID-19. Yang ketiga, satu lagi program jaring pengaman sosial, ini akan jadi ujung tombak. Jadi program jaringan pengaman sosial yang tadi, di mana pemerintah itu banyak melakukan sumbangan, baik bansos terhadap kebutuhan, bansos tunai, bansos untuk listrik, dan sebagainya. Yang ketiga, ujung tombak kegiatan yaitu survivabilitas ekonomi. Dunia maupun Indonesia sebagaimana yang dinyatakan oleh Scott Marshall, masuk sebagai ekonomi hibernitas ekonomi. Kemudian langkah yang dilakukan adalah survivabilitas ekonomi untuk selanjutnya melalui recovery atau bangkit kembali. Jadi dari semua yang saya jabar, kita ambil kesimpulan adalah penjabaran COVID-19 merupakan kejadian yang luar biasa dan dinyatakan sebagai pandemik global. Kemudian dunia memberlakukan lockdown, Indonesia memberlakukan PSBB. Kemudian peningkatan kriminalitas, kondisi ekonomi, asimilasi, napi, dan fisiologi. Jadi peningkatan kriminalitas ini bisa diakibatkan adalah kena kondisi ekonomi, kemudian asimilasi napi yang banyak berkeluar, kemudian psikologi. Langkah-langkah pemerintah dan kepolisian, pembentukan tim khusus dari kepolisian, menggalakkan peran aktif seluruh komponen masyarakat seperti Siskamling, kemudian memperkuat jaringan pengaman sosial, merupakan survivabilitas ekonomi. Saya pikir sampai di sini presentasi saya, karena sudah diingatkan oleh moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Jadikan hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Nuryanto. Materinya sangat bagus sekali ya. Jadi bagaimana hukum itu di aspek hukum di pandemi COVID-19 saat ini ya. Jadi kita bisa mendapatkan pemahaman dari materi tadi bagaimana hukum itu diterapkan ya di tengah pandemi dan bagaimana langkah-langkah untuk penanggulangannya dari mata hukum itu sendiri.
Oke, untuk peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan registrasi di link daftar hadir ya yang ada di layar monitornya untuk mendapatkan free sertifikat. Jadi silakan join di link tersebut ya. Jadi registrasi lagi untuk mendapatkan sertifikat. Oke, untuk pemateri yang kedua, Bapak Muhammad Risa Hilmi ya, silakan untuk disiapkan materinya. Bagi teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah join di Stikomers TV, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ketikkan pertanyaannya di menu chat di YouTube. Nanti pertanyaan akan kami pilih ya, apabila waktu mencukupi, dan akan dijawab oleh narasumber setelah pemateri yang ketiga. Jadi setelah pemateri ketiga selesai, maka akan dijawab. Jadi apabila Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, silakan di menu meeting chat ya. Bukan meeting chat, di menu chat yang ada di YouTube. Oke, Bapak Risa, silakan persiapkan materinya. Pak Risa sudah siap? Siap, Pak. Oke, silakan Pak Risa, waktunya. Kurang lebih 25 menit, Pak ya. Siap, Pak. Oke, silakan Pak Risa. Oke, terima kasih Bapak Ardi selaku moderator memberikan waktu untuk saya menjelaskan tentang materi yang saya bawakan, yaitu tentang strategi proteksi dari ancaman cybercrime di masa pandemi maupun new normal. Ya, berikut adalah beberapa screenshot tampilan dampak dari pandemi corona atau COVID, gitu ya. Seperti juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nuryanto. Jadi dampak terhadap ekonomi Indonesia tentunya yang pertama kali yang jadi acuan yaitu dari segi adanya Tiongkok yang diisolasi karena asal mulanya juga dari sana virus tersebut ya. 3 sektor yang besar yang berpengaruh di sana adalah tentunya pariwisata karena wisatawan Tiongkok juga adalah terbesar kedua yang masuk ke Indonesia. Kemudian investasi juga Tiongkok juga terbesar yang kedua. Kemudian perdagangan Tiongkok dengan Indonesia juga termasuk besar juga gitu ya. Jadi ini berdampak pada sektor pariwisata, investasi dan perdagangan juga. Kemudian dari sektor ekonomi diproyeksikan RI bisa menurun gitu ya tahun 2020. Jadi tetap waspada, angka pengangguran itu bisa naik karena beberapa perusahaan juga ada yang merumahkan karyawan, kemudian ada yang mem-PHK gitu ya, dan omset juga menurun. Kemudian jumlah orang miskin juga bertambah, kemudian defisit APBN membengkak 5,07%, kemudian pelebaran defisit transaksi juga berjalan untuk PDB, kemudian target perpajakan juga tak tercapai karena udah di PHK atau dirumahkan gitu ya, udah jadi miskin, kemudian dipajakin gitu kan. Jadi wah komplit sekali gitu ya. Kemudian rasio utang juga meningkat gitu ya. Nah, wabah PHK juga dialami gitu ya pada saat masa pandemi gitu ya. Hampir 2,8 juta pekerja terkena dampak PHK. Dari sektor industri biasanya terutama pariwisata karena beberapa penerbangan juga ditutup gitu, apalagi internasional, lokal pun seperti itu. Kemudian dari segi keuangan, membayar pinjaman juga bermasalah gitu ya, karena juga penghasilan sudah pas-pasan, buat makan juga susah gitu. Kemudian dari segi transportasi, mobilitas manusia juga berkurang karena PSBB, pembatasan, nggak boleh keluar, gitu ya, jaga jarak dan lain sebagainya. Kemudian UMKM dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa akibat yang disebabkan oleh COVID-19. Selain itu juga krisis tentang kemiskinan, kita lihat bahwa grafiknya
penduduk miskin, ya, pertumbuhan ekonomi menurun sementara tingkat kemiskinan naik. Dari pengaduan juga dari Kementerian Koperasi, juga penjualan dan permintaan itu menurun, hampir 56%. Kemudian sulitnya bahan baku yang didapatkan karena beberapa produksi juga berkurang, gitu ya. Kemudian ya dari Disnaker, nah ini terutama yang mengalami perumahan, gitu ya, maksudnya dirumahkan karyawannya sama di PHK. Kita lihat bahwa COVID juga berdampak 1.476 perusahaan, kemudian berdampak juga dari 53.465 orang, kemudian di antaranya yang merumahkan juga ada 314 perusahaan, dan mem-PHK ada 331 perusahaan. Hampir semua gitu ya, perusahaan itu ada dua pilihan, merumahkan dan mem-PHK. Gitu ya. Kita lihat yang sebelah kanan ada Republika, dari data mereka yang didapatkan adalah dari Jakarta saja, per awal April itu sudah ada 170 ribuan gitu ya, pekerja yang dirumahkan. Dan ada 30 ribuan yang sudah di PHK. Perusahaan yang berdampak yaitu sekitar 19 ribu. Sementara udah pertengahan sudah nambah lagi, yaitu 100 ribu. Udah dari tanggal 4 sampai tanggal 7 aja udah 100 ribu pekerja yang dirumahkan, 20 ribu yang di PHK, dan 20 ribu perusahaan yang terdampak COVID. Jadi memang COVID-19 atau Corona ini pada saat kita pandemi itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi di Indonesia. Terutama ekonomi juga buruh, karyawan, dan pengusaha-pengusaha, apalagi UMKM. Nah, dilihat dari adanya pandemi tersebut, gitu ya, dari data yang saya dapatkan dari data reportal.com, gitu ya, yaitu Indonesia ini dari Januari ini adalah sebelum masa pandemi masuk ke Indonesia sebetulnya, gitu ya. Tapi kita lihat bahwa total populasi Indonesia ada 172 juta, di antaranya yang menggunakan telepon, mobile phone adalah 338, ternyata lebih besar ya, berarti kemungkinan besar juga ada mungkin satu orang punya 2 atau 3 HP gitu. Jadi lebih besar dibanding jumlah penduduknya. Kemudian pengguna internet itu 175, hampir 64% gitu ya. Kemudian yang aktif di media sosial juga 59 atau 160 juta orang. Kemudian data selanjutnya penggunaan internet mengalami peningkatan, yaitu per tahunnya mengalami peningkatan sekitar 17%, yaitu sekitar 25 juta orang. Internet usernya Indonesia juga nomor 3 kalau tidak salah, yaitu mengalami persentase yang besar, 64%, dan penggunaan internet kurang lebih rata-ratanya adalah 7 jam atau bahkan 8 jam. Ya. Nah, ini internet, ya, peningkatan internet Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tajam, 17%, yaitu menempati posisi nomor 3, gitu ya, yaitu sekitar ada 25 juta, gitu ya, 365.000. Jadi Indonesia lumayan peningkatan internetnya besar. Kemudian untuk penggunaan mobile, gitu ya, handphone, gadget, dan lain sebagainya, itu rata-rata setiap orang itu menghabiskan waktu 4 jam 46 menit atau 5 jam. Misalnya kalau buka internet lewat handphone gitu ya, atau gadget, iPad ataupun yang lain yang bisa bergerak mobilnya, nah itu bisa menghabiskan waktu rata-ratanya dalam 4 jam 46 menit. Kemudian ada beberapa situs yang biasa dikunjungin untuk wilayah Indonesia, yaitu ada Google, masih menempati urutan pertama, ada YouTube, Facebook, kemudian ada beberapa situs lokal, kemudian ada Instagram sama WhatsApp. Kita lihat bahwa beberapa media sosial
yang di sana adalah yang paling banyak diakses. Di antara ada YouTube, Facebook, sama Instagram dan WhatsApp. Kemudian, nah kalau polling atau survei yang dilakukan oleh Hotsuite atau beberapa komunitas ini, bahwasanya untuk kesadaran tentang privasi, gitu ya, berinternet, hampir 30% ini uh, sudah sadar, gitu ya, sudah mengetahui beberapa aplikasi. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang tidak dipakai, itu ya uninstall, gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya aplikasi yang dipakai terus dipertahankan, dan bahkan memilih aplikasi yang memang benar-benar aman, safe, gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bahwa tentang konsentrasi apakah berita di internet tersebut fake atau real, itu surveinya masih belum ada, gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita mengetahui juga bahwa kita asal nge-share aja, ada berita apa kita share, ada berita yang viral hari ini kita share, kita ikutan hashtag di Twitter yang paling tertinggi, kita ikutan hashtag gitu ya, dan lain sebagainya. Tanpa kita mengetahui bahwa berita tersebut fake atau real gitu ya. Kemudian untuk konsen ke data kita, apakah digunakan oleh beberapa perusahaan atau perusahaan kita tempat bekerja, itu ya cukup lumayan tinggi, gitu ya, 59%. Jadi beberapa orang juga sudah sadar bahwa data yang kita berikan ke perusahaan di antara nama, kemudian alamat, nomor telepon, email, dan sebagainya itu memang dimanfaatkan oleh perusahaan. Ya. Kemudian untuk blocking, gitu ya, AdSense block, orang-orang yang menggunakan AdSense block juga cukup sadar, 65% dari pengguna internet sudah sadar biasanya menggunakan AdSense block yang biasanya kalau kita berinternet ada AdSense muncul pop up tiba-tiba ya dicari, kemudian game tertentu gitu ya. Itu sudah keblokir juga, beberapa juga sudah memakai AdSense block tersebut. Kemudian untuk delete cookies gitu ya, web browser juga sudah banyak yang sudah sadar kalau misalnya untuk data-data penting itu udah 80% orang sadar kalau untuk keamanannya kita harus menghapus cookies atau jejak internet kita. Kemudian sosial media sendiri ya penggunaannya ada 160 juta orang Indonesia gitu ya. Kemudian persentase aktif itu hampir menggunakan mobile pun adalah 99%. Jadi orang Indonesia kebanyakan kalau buka sosial media adalah lewat handphone, ya, ke mobile phone. Sosial media kalau kita lihat dari segi umur, kemudian dari segi jenis kelaminnya, adalah umur yang paling tinggi penggunaan sosial media adalah 25 sampai 34, gitu ya. Kemudian ternyata yang paling banyak menggunakan sosial media itu adalah laki-laki, gitu ya, kalau menurut data survei tersebut. Jadi ternyata yang lebih narsis adalah laki-laki. Kemudian untuk sosial medianya sendiri rata-rata yang dihabiskan gitu ya, itu adalah 3 jam 26 menit gitu ya. Jadi persentasenya 99% adalah menggunakan mobile phone. Jadi kebanyakan orang internetan itu bukanya sosial media. Sosial media yang paling sering banyak diakses adalah YouTube, kemudian WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kemudian diikuti yang lainnya. Jadi kebanyakan YouTube, WhatsApp, Facebook, sama Instagram, dan Twitter yang paling banyak dipakai. Dari mobile app ranking juga yang paling banyak di-download adalah aplikasi Facebook, gitu ya. Kemudian Facebook Messenger, WhatsApp, kemudian ShareIt, Shopee, ada lokal juga yang masuk ke sana, urutan kelima, kemudian ada Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. E-commerce kebanyakan, nah ini pengguna e-commerce atau kita sering kadang jual beli di internet gitu ya, kebanyakan pembayarannya adalah dari kartu kredit. Nah ternyata banyak juga orang Indonesia yang menggunakan kartu kredit. Ini teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian harap berhati-hati karena terakhir kabar dari kemarin
ada beberapa situs e-commerce seperti Tokopedia, Bhinneka, itu diretas datanya. Jadi kalaupun memang dari perusahaan Tokopedia, misalnya Bhinneka, itu sudah mengamankan kartu kredit, ya harapannya sih tidak disimpan secara permanen di database mereka gitu ya. Karena kalau misalnya sudah diretas, bahaya juga gitu ya. Apalagi kartu kredit yang tidak menggunakan PIN, hanya sign in saja. Gitu ya. Kemudian cash masih 13%, kemudian bank transfer 24%, e-wallet 14% seperti Dana, GoPay, dan sebagainya. Itu masih relatif kecil. Dan beberapa yang lainnya. Oke, dari BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara, laporannya adalah dari Januari sampai April masa pandemi tersebut, sebetulnya dari segi tahun mengalami peningkatan, tapi dari segi bulan, karena puncaknya itu di awal-awal Februari, gitu ya, 29 juta jenis serangan, kemudian di bulan April mengalami penurunan, gitu ya, yaitu sekitar 7. Mungkin karena sudah mulai concern, gitu ya. Karena di saat Februari ini awal-awal mula pandemi, semuanya langsung connect internet, mulai dari pengajaran, kemudian bekerja, gitu ya, lewat internet semua. Jadi yang penting jalan dulu usahanya, itu yang penting ngajarnya jalan dulu dan seterusnya tanpa concern ke security. Akhirnya ada beberapa kasus misalnya Zoom yang kena hijack dan lain sebagainya, akhirnya concernnya ke sana semua. Untuk memilih aplikasi juga tidak yang abal-abal gitu ya. Kemudian install antivirus dan lain sebagainya, akhirnya sudah mengalami penurunan tingkatnya. Yaitu sekitar dari data 12 April ada 7.576.000 jenis serangan. Kemudian di bulan Maret gitu ya, Februari Maret, jadi ini adalah Maret yang tanggal 11 sampai tanggal 13 atau tanggal 12-nya lebih tepatnya gitu ya. Serangan itu puncak serangan tertinggi di bulan Maret gitu ya. Jadi ini juga yang dialamin Indonesia gitu ya, menerima serangan-serangan cyber. Serangan tersebut tidak hanya dari lokal, tapi juga dari internasional. Klasifikasi mungkin juga sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Ardiasa dalam webinar yang sebelumnya, gitu ya. Jadi yang paling banyak memang Trojan activity. Jadi ada software-software yang diikut sertakan di program-program tertentu seperti pantau COVID-19, gitu ya. COVID-19, Corona, kemudian waspada virus corona.exe dan sebagainya. Nah, banyak yang diikut sertakan di sana. Untuk Trojan activity mencapai 56%. Dan jangan lupa selain Trojan activity, ada information gathering, gitu ya. Jadi mendapatkan informasi dari orang-orang tertentu atau bahkan semua orang, seperti bobolnya di beberapa shopping online, gitu ya, yang tadi saya sebutkan tadi, itu juga mendapatkan informasi bahkan kartu kredit, alamat, email dan lain sebagainya. Serangan cyber secara lengkapnya kalau menurut BSSN sendiri, Januari yang paling sering ke Indonesia itu adalah malicious email phishing. Ya, nanti saya jelaskan apa itu malicious email phishing gitu ya. Kemudian di bulan Maret banyak sekali macamnya, ada Trojan, ada boot dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian April malicious Zoom gitu ya, malicious Zoom. Mayoritasnya adalah malware, phishing, ransomware. Ada 25 insiden. 8 target negara seperti Italia, Prancis, US, gitu ya, beberapa negara target. Indonesia belum termasuk negara yang ditarget, tapi termasuk target global. Jadi secara global semua negara kena, gitu ya, yaitu 17 target global. Nah, yang asal mulanya adalah faktor ekonomi, kemudian banyak orang-orang yang beralih dari yang offline kemudian online gitu ya, akhirnya memunculkan juga yang namanya cybercrime atau kejahatan dunia maya gitu ya. Apa itu cybercrime? Menurut organisasi Europe Communication Development bahwa cybercrime ini adalah semua bentuk akses ilegal terhadap sebuah transmisi data.
Juga dapat diartikan adalah tindak kejahatan di ranah dunia maya, memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet. Gitu ya. Jadi perbedaan cybercrime dengan kejahatan konvensional ini juga pernah dipresentasikan oleh Pak Andi Prasetyo dari Polda Bali, gitu ya, untuk webinar yang sebelumnya. Jadi kalau cybercrime ini terdapat penggunaan teknologi informasi seperti komputer, internet, gitu ya. Kalau kejahatan konvensional tidak menggunakan teknologi informasi, alat bukti berupa digital evidence. Kemudian kalau yang kejahatan konvensional alat buktinya adalah harus fisik. Kemudian pelaku dan korban komputer berada di mana saja karena tidak di satu tempat. Sementara kejahatan konvensional adalah korbannya biasanya dan pelaku ada di satu tempat. Gitu ya. Pelaksana kejahatan untuk cybercrime sendiri non-fisik biasanya dilakukan cyberspace lewat internet. Pelaksanaan kejahatan untuk yang kejahatan konvensional adalah secara fisik, dunia nyata. Kemudian proses penyidikan juga melibatkan lab forensik komputer, jadi di polisi, di kepolisian, kemudian di BSSN, dan beberapa instansi pemerintah juga, itu juga sudah punya lab forensik gitu ya, untuk menganalisa kejahatan-kejahatan cybercrime. Kemudian untuk kejahatan konvensional, itu proses sidiknya tidak melibatkan lab forensik. Ya. Kemudian untuk cybercrime sendiri, sebagian proses sidik dilakukan cyberspace melalui virtual undercover. Kemudian kalau kejahatan konvensional, yaitu proses sidiknya dilakukan di dunia nyata. Cybercrime, penanganan komputer sebagai TKP-nya. Kemudian kalau kejahatan konvensional, tidak ada penanganan komputer sebagai TKP. Dan biasanya yang paling membedakan antara cybercrime sama kejahatan konvensional adalah kalau di persidangan, cybercrime sendiri memerlukan tenaga ahli berupa ahli IT, ahli TI. Sementara konvensional, keterangan ahlinya tidak menggunakan ahli IT. Itu perbedaan antara cybercrime sama kejahatan konvensional. Nah, jenis-jenis cybercrime itu apa saja gitu ya? Yang biasanya ada di Indonesia itu ada email phishing, injeksi virus, malware dan ransomware, hacking, spamming, DDoS, resi, kemudian cyberbullying, gitu, kemudian pencurian identitas. Jadi email phishing ini adalah upaya untuk mendapatkan informasi penting dan rahasia seperti username, password, PIN, nomor rekening, gitu ya. Sebagaimana dengan cara yang tidak sah. Kadangkala ada lewat email, ada lewat sosial media, kadangkala kalau misalnya Bapak Ibu pernah trouble pada sebuah aplikasi, ikut di IG-nya sebuah usaha ya perusahaan yang memang dia valid gitu ya. Kemudian kita bertanya di kolom komentarnya, kadangkala yang balesin orang lain gitu ya. Tapi namanya disamain dengan yang asli yang valid tersebut gitu ya. Sehingga pada saat kita membuka pesan tersebut atau DM misalnya di Instagram, kita seakan-akan oh ini diresponnya adalah dari admin dari akun IG yang asli gitu ya. Padahal itu bukan, tapi dari pihak yang lain. Kadang-kala ditanya namanya siapa, silakan foto ATM-nya, nomor ATM-nya difoto, kemudian KTP kita juga difoto, dikirimkan lewat DM tersebut. Nah, ini berbahaya juga. Itu juga salah satu tindakan phishing. Kemudian injeksi untuk malrun gitu ya, virus, malware, dan ransomware. Ini biasanya data-data yang diinputkan di web tertentu kita diamatin oleh orang lain gitu ya, kemudian dikirimkan ke email mereka, mereka tahu apapun yang kita inputkan ke web gitu ya, ke web-web tertentu. Situs e-banking pun kita memasukkan username sama password gitu ya, bahkan itu direkam kemudian dikirimkan ke si attacker. Melumpuhkan perangkat, bahkan menyadap percakapan yang dilakukan via internet. Sedangkan ransomware sendiri biasanya tujuannya memeras target. Ransomware biasanya adalah melock komputer kita tidak bisa ngapa-ngapain selain install ulang. Gitu ya. Nah, kondisinya adalah kita harus berbayar, biasanya pakai Bitcoin dan lain sebagainya. Kemudian hacking, peretasan website, gitu ya. Kemudian ada juga hacking yang dilakukan dengan cyber espionase, gitu ya. Jadi mengambil komputer kita, wah itu lebih bahaya lagi. Kita diotak-atik komputer kita. Jadi hacking sekarang tidak hanya meretas website saja, tapi komputer kita bisa diinjek
sudah diambil alih sama orang gitu. Pada saat kita tidur, dia bisa mengaktifkan misalnya webcam kita yang posisinya terpasang di komputer, kemudian mikrofon yang dari laptop, misalnya ada mikrofon, ya, laptopnya menyala, mikrofonnya diaktifkan, jadi percakapan apapun di rumah kita itu juga terdengar sama mereka. Ini juga lebih bahaya. Kemudian spamming, DDoS, pirasi, gitu ya. Kemudian yang paling sering juga di Indonesia adalah cyberbullying, gitu ya, penyalahgunaan internet dengan melecehkan atau mengancam. Waktunya 3 menit lagi ya. Siap, Pak. Ya, Oke. Kemudian ada pencurian identitas seperti tadi ya, kartu identitas, KTP, SIM dan lain sebagainya. Perkembangannya, gitu ya, ternyata lebih banyak lagi sebetulnya cybercrime, yaitu ada jual beli di sosial media, online shop, gitu ya. Kemudian online shop ini biasanya dikasih harga murah, tapi kalau kita order barangnya nggak nyampe, gitu ya. Jual beli di sosmed, misalnya kita transfer, tapi rekeningnya adalah rekening ke penipu, gitu ya. Kemudian pemberian hadiah, calon korban dinyatakan mendapat hadiah, bla, itu biasanya lewat SMS masih, gitu ya. Kemudian juga lewat email. Kemudian ada juga yang penipuan diajak bisnis, gitu ya, dengan menanamkan modal, adanya bukan untung tapi buntung, gitu ya. Kemudian ada perkenalan dunia maya, beberapa kasus kejahatan juga perkenalan dunia maya, akhirnya hilang anaknya, kemudian baru balik lagi, gitu ya, dan sebagainya, bahkan hilang, ada yang dibunuh, ada yang lain sebagainya. Nah, awalnya adalah dari cybercrime ini. Kemudian ada juga hoax, gitu ya, dan ujaran kebencian. Ini juga salah satu bentuk cybercrime. Kemudian contoh kasus yang lain ada beberapa berita, gitu ya, yaitu dari peredaran malware virus corona, kemudian akun Zoom, kemudian dibobolnya beberapa situs e-commerce dan lain sebagainya. Kemudian dari beberapa contoh kasus dari BSSN juga sudah diterbitkan, ada email phishing, gitu ya, berisi Cerberus banking trojan, gitu ya. Kemudian ada web phishing lewat email, kita disuruh klik link tertentu. Beberapa aplikasi Android biasanya juga disusupin spyware sama malware, gitu ya. Kemudian Mohon maaf Pak Riza. Ya. Ini sudah habis Pak Riza, sudah lebih dari 25 menit. Ya, mohon tambahan Pak Ardi 20 menit. Maaf, 5 menit saja ya. Oke, silakan Pak. Oke. Kemudian ada contoh kasus tersebut gitu ya, terjadi di masa pandemi gitu ya. Kemudian untuk pencegahan secara umum gitu ya, tentunya kita bisa melakukan edukasi ke beberapa orang gitu ya tentang pentingnya keamanan cyber gitu ya, kemudian menentukan kebijakan, aturan-aturan untuk melindungi sistem gitu ya. Kemudian kita juga harus berpikir secara hacking gitu ya, hacker, jadi perspektif hacker kita pakai kalau misalnya kita punya sistem, kita coba jebol sendiri gitu ya. Benar nggak sistem kita terlindungi dari beberapa hole ataupun kerentanan-kerentanan yang lain, dan tentunya kita lakukan patch system atau penggunaan firewall dan antivirus gitu ya. Kemudian ada beberapa tips berinternet yang lain gitu ya. Untuk anak-anak tentunya ya jangan pernah memberikan informasi pribadi seperti nomor telepon, alamat, nama sekolah, bahkan foto gitu ya ke orang lain. Kemudian bicara dengan orang yang tidak dikenal jangan sampai, apalagi lewat internet gitu ya. Bersikap sopan dan hormat kepada orang lain ketika berinternet. Jadi jangan sampai menghujat orang, menyakiti orang gitu ya. Jangan pernah sendirian jika bertemu teman secara online, gitu ya, ajak teman atau bahkan orang tua, atau bahkan orang yang lebih dewasa, guru dan lain sebagainya. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi saat chatting online. Kemudian play it smart, jadi harus save materials, gitu ya. Kemudian accept, tidak menerima email, file dan pesan dari orang yang tidak dikenal. Kemudian reliability, tidak semua yang Anda baca itu adalah benar, jadi harus kita cross check. Kemudian tell, jadi kita beritahu orang yang lebih dewasa, apakah itu orang tua, atau guru, atau orang-orang yang lain. Kemudian mencegah dari peretasan sendiri adalah password, itu juga salah satu kunci, jadi passwordnya jangan mudah gitu ya. Jadi kalau bisa juga setiap minggu passwordnya diganti. Kemudian 10 cara terbaik, ya pasti tentunya adalah anak-anak jika berinternet itu pastikan apakah tidak
berinternet atau berinternet, karena kalau sudah berinternet lebih baik matikan modemnya gitu ya supaya tidak dihijack sama orang lain. Gunakan antivirus terbaru, monitor kebiasaan sosial media untuk anak-anak, kemudian data secara teratur, menghindari kehilangan informasi, jadi cadangkan pakai backup, ya. Lindungi diri untuk membuat kata sandi atau password yang tepat. Ajari anak-anak meminta izin sebelum memberi informasi secara online, seperti misalnya yang baru dapat KTP, jangan di-share sembarangan gitu ya, atau kartu pelajar dan lain sebagainya. Selalu baca tentang privasi online gitu ya. Amankan jaringan WiFi pribadi, jangan pakai open WiFi atau free WiFi. Karena masa pandemi juga kadang-kala kita kendala pada pulsa, kita cari WiFi yang gratisan. Jadi hati-hati gitu ya. Pelajari untuk penipuan dan kelola aktivitas email, ajari keluarga untuk berhati-hati secara online. Kemudian saya lewatin cyberbullying sendiri, kalau kita menerima seperti itu tetap tenang, jadi hentikan kegiatan, abaikan si pelaku, katakan pada si pelaku untuk berhenti. Kalau misalnya dia terus-terusan, ya lapor saja ke orang yang lebih dewasa, orang tua, atau blokir gitu ya pelakunya, atau hubungi penyedia layanan internet. Dan paling terakhir adalah jika terjadi benar-benar pelecehan, lebih baik lapor polisi. Email phishing, ya nanti materinya juga saya kira di-upload juga untuk sertifikasi karena waktunya sudah habis gitu ya. Nanti silakan boleh dibaca-baca, kalau misalnya ada pertanyaan juga silahkan. Terima kasih Pak Ardi, cukup. Oke, terima kasih Pak Riza. Materinya sangat menarik sekali ya. Jadi di sini mengajarkan dari materinya, memberikan pemahaman tentang bagaimana mengamankan dan melindungi diri gitu ya. Mungkin dari serangan cyber ya, dari serangan cybercrime. Oke, untuk peserta yang baru gabung ya di Sticommerce TV, silakan mengisi daftar hadir terlebih dahulu dan sudah di-share juga tadi di menu chat di YouTube Sticommerce TV-nya. Tadi sudah ada 2 pertanyaan. Jadi ada dari pertanyaan ini akan saya sampaikan setelah pemateri ketiga selesai menyampaikan materinya. Sudah ada 2 pertanyaan. Untuk materi nanti bisa di-download ya berbarengan dengan sertifikat yang nanti akan dibagikan. Akan tetapi terlebih dahulu Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah join, silakan mengisi link daftar hadirnya juga. Di sini ada link daftar hadir di layar monitornya dan di menu chat juga ada ya linknya. Oke. Berikutnya adalah pemateri yang ketiga. Pemateri yang ketiga adalah Bapak Kadek Dedi Suryana, SHMH. Bapak Kadek Dedi ya. Silakan dipersiapkan materinya. Baik. Penyampaian materi kurang lebih waktunya 25 menit, Pak ya. Nanti akan saya sampaikan kalau sudah lebih dari 22 menit. Oke, silakan waktunya saya persilakan Pak Kadek Dedi. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator, tapi sebelumnya mungkin hampir semua pemaparan materi dari dampak COVID ini udah tersampaikan keseluruhan dari Pak Dr. Nuryanto, kemudian Pak Muhammad Riza. Saya hanya mungkin menambahkan sedikit saja, berhubung saya buat hanya dari segi apa ya istilahnya, saya cuma mengambil beberapa teori saja, di mana saya mengambil judul yaitu dampak pandemi COVID-19 penyebab perilaku kriminal dari perspektif kriminologi. Hampir semua udah dijelaskan mengenai apa sih penyebab dari COVID ini, dari Pak Rizal juga, Pak Dr. Nur juga, dan yang kita sudah ketahui sendiri di mana sektor kehidupan sosial dapat dilihat bahwa ruang gerak manusia itu tambah diperkecil ya karena akibat isolasi guna memutus rantai dari COVID-19 ini sendiri. Nah, hal ini memang menyebabkan ada dampak negatifnya. Selain kita ingin memutus dari rantai COVID ini sendiri, ini ada dampak negatifnya di mana
kita merasa tidak berdaya, kemudian bosan, kesepian, stres, serta depresi. Untuk sektor pendidikan juga mengalami banyak perubahan tercatat selama pandemi, lebih dari kurang lebih 290 juta siswa di dunia ini melakukan kegiatan belajar mengajar itu di rumah aja. Memang ini adalah ada sisi positif dan negatifnya, tapi mungkin kebanyakan para siswa itu lebih comfort, lebih nyaman ketika mereka belajar bersama guru. Kalau di sini mungkin mereka lebih depresi lagi karena diajarkan oleh orang tua mereka. Nah, hal tersebut juga memberikan dampak negatif pada siswa seperti demotivasi dalam belajar dan tertekan akan tugas-tugas yang diberikan pada gurunya karena tidak ketemu langsung. Selain itu dari sektor ekonomi tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Dr. Nur, di mana ketahui bahwa kurang lebih 6 juta orang itu telah di PHK selama masa pandemi dan tentunya hal tersebut berdampak langsung pada pendapatan. Ada juga dari Kepolisian Republik Indonesia melaporkan terdapat peningkatan kejahatan kurang lebih 7,04% dari minggu ke-19 hingga minggu ke-20, di mana Kepala Bagian Penerapan Umum Polri, Kombes Polisi Ahmad Ramadan, sempat saya minta informasinya bahwa memaparkan terdapat peningkatan kejahatan jalanan berkisar sebesar 245 kasus dari 3.481 menjadi 3.726 kasus. Nah, kasus tersebut paling banyak terjadi ialah kasus pencurian dengan pemberatan. Hal ini juga berdampak dari kasus yang sempat disebutkan oleh Pak Dr. Nur, itu orang lebih memilih juga melakukan perampokan itu mengambil minimarket ataupun supermarket karena mereka semua masyarakat itu membutuhkan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Nah, di sini saya mengkaji dari sisi kriminologinya. Di sini beberapa teori yang saya sampaikan, yaitu di sini saya menggunakan teori yaitu personal trends criminality, di mana Duxdale dan Goldward dari teorinya berangkat dari asumsi bahwa Friedland madness memang diwariskan dari dulu. Menurut Duxdale, kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan. Nah, melalui gen-gen yang di dalam bukunya juga melakukan penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian riwayat atau sejarah keluarga melalui beberapa generasi itu dapat menyebabkan menurunnya gen kriminalitas. Ini memang sempat menjadi istilahnya pertanyaan besar. Bahkan di Australia sempat saya membaca bahwa mereka orang Australia itu selalu misalnya seseorang yang melakukan kejahatan pasti menarik gen ke atasnya terlebih dahulu apakah orang tua mereka itu ada juga melakukan sebuah perbuatan kejahatan. Kemudian baru mereka menarik gen ke bawahnya juga. Ini sebuah penelitian yang sangat luar biasa di mana mereka ingin membuktikan bahwa beberapa keluarga yang menghasilkan generasi-generasi kriminal, di mana Douglas mengasumsikan bahwa hal tersebut telah ditransmisikan bahwa suatu sifat bawaan yang merosot atau rendah sepanjang alur keturunan itu juga menyebabkan hal demikian ke keturunan ke bawahnya. Kemudian saya juga mengenai teori social structure theory, di mana berdasarkan hasil Kongres ke-8 PBB di tahun 1990 di Havana, Kuba, di mana diketahui beberapa faktor penyebab kejahatan diantaranya ialah kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan. Hal tersebut sangat berefek terhadap kejahatan atau kriminalitas, karena kita melihat kajian teori dari social structure theory. Banyaknya ditemukan bahwa kejahatan tertinggi yang ditemukan di daerah yang mengalami kemiskinan, kemudian gangguan sosial. Meskipun demikian, tidak dipungkiri bahwa masyarakat di kelas atas melakukan kejahatan pula. Nah, pada umumnya tingkat kejahatan yang terjadi pada masyarakat kelas atas ini adalah kejahatan yang tidak menimbulkan kekerasan secara langsung, tapi hanya menimbulkan dampak
atau bahaya bagi sedikit masyarakat seperti adanya penggelapan atau penipuan. Sedangkan hal yang berbeda terjadi di kelas bawah, di mana masyarakat kelas bawah melakukan tindakan kejahatan itu berupa lebih cenderung pada efek kekerasan seperti pembegalan, serta ada geng-geng anak muda yang melakukan tindak destruktif. Kemudian teori struktur sosial ini juga menjelaskan bahwa kekuatan sosial ekonomi kelas bawah yang tidak terorganisir itu menjadi penentu utama dari pola perilaku kriminal. Kemudian selanjutnya saya menggunakan teori reaksi sosial. Di mana teori reaksi sosial atau teori pelabéan ini mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi penjahat ketika mereka menerima label dari masyarakat dan beberapa dari mereka yang menerima label itu menjadikan sebuah identitas pribadi sehingga mereka melakukan tindakan kriminal itu sesuai dengan label mereka. Nah, jadi istilahnya masyarakat udah melabel mereka sebagai penjahat kelas 3, mereka akan melakukan ya minimal tindakan tidak terlalu berbahaya. Kemudian mereka kalau ada beberapa penjahat dilabelkan dengan label yang kelas atas, itu mereka akan kebanyakan melakukan tindakan kejahatan itu sesuai dengan label mereka. Hal seperti kita layaknya membeli baju branding, dimana kalau kita beli baju branding dengan harga pasar itu is different dengan kalau kita berbelanja brand-brand atas. Jadi di kriminologi juga ada ya seperti itu. Kemudian saya menggunakan teori yang namanya social process theory, di mana menjelaskan bagaimana perilaku kriminal itu didasarkan oleh hubungan interaksi dengan hubungan manusia yang menekankan pada dinamika kelompok dan sosial. Sosialisasi merupakan interaksi yang dilakukan seseorang kepada orang lain maupun kelompok. Nah, seseorang dipengaruhi oleh hubungan keluarga, kemudian kelompok teman sebaya, latar belakang pendidikan, dan interaksi dengan orang yang memiliki otoritas seperti guru, atasan, atau orang-orang yang menjunjung tinggi keadilan. Kemudian saya juga menggunakan teori namanya kontrol sosial teori. Di sini, teori kontrol sosial ini menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki potensi atau kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal, namun hal tersebut dikendalikan oleh ikatan sosial mereka dengan masyarakat. Nah, ini ya hampir kebanyakan sering terjadi kita lihat di kehidupan masyarakat di Indonesia. Ketika kekuatan yang mengikat orang tersebut ke masyarakat itu melemah atau hancur, maka akan terjadi lemahnya kontrol sosial terhadap perilaku kriminal. Kemudian saya juga memakai teori yang namanya social disorganization theory, di mana kalau kita lihat teori ini yang disampaikan oleh Shaw and McKay itu berpendapat bahwa disorganisasi sosial dikaitkan dengan tindak berlangsungnya ikatan sosial, kemudian hubungan kekeluargaan, lingkungan, dan kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas. Hal ini menyebabkan tidak terjadinya transmisi nilai-nilai dan tradisi konvensional dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai contoh, kehidupan anak-anak yang dibesarkan di daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian mereka melanjutkan ke sekolah ke daerah perkotaan yang penuh dengan kebebasan dalam pergaulan, yang pada akhirnya menjadikan mereka itu mengenal yang namanya dunia kebebasan yang mereka ingin mencoba. Contohnya mereka ingin mencoba, misalnya mereka di desa itu belum mengetahui narkoba, sedangkan mereka ketika mereka baru masuk ke daerah perkotaan yang bebas, mereka ingin mencoba, seperti apa sih narkoba, kemudian minum beralkohol, dan melakukan seks bebas. Selanjutnya saya menggunakan teori yang namanya differential social organization, di mana Sutherland itu berpendapat bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda organisasi dalam mendukung aktivitas kriminal yang lain, kemudian terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Dan selanjutnya saya menggunakan teori dari netralisasi. David Matz ini memandang bahwa proses seseorang menjadi penjahat sebagai pengalaman belajar di mana calon penjahat dan penjahat itu menguasai teknik-teknik yang memungkinkan mereka untuk menetralkan antara nilai konvensional dan perilaku ilegal. Nah, suatu kejahatan menjadi legal untuk dilakukan meskipun salah satu norma dalam nilai konvensional itu mereka dianggap sudah biasa. Nah, ini memang agak teori ini sangat luar biasa ketika saya memakai
penggunaan ini pada masa pandemi seperti ini. Kemudian saya menggunakan teori yang namanya differential association reinforcement, di mana hal yang dikemukakan oleh Ernest Burgess, menurut teori ini tindakan kriminal itu tergantung apakah tindakan tersebut diberi penghargaan atau hukuman. Nah, penghargaan atau hukuman yang berarti adalah kelompok yang diberikan oleh kelompok yang sangat penting dalam kehidupan individu, seperti kelompok bermain, kemudian keluarga, guru, sekolah, dan seterusnya. Jika tindakan kriminal mendapatkan hasil positif atau penghargaan, maka tindakan tersebut akan terus-menerus bertahan. Begitupun sebaliknya, ketika tindakan kriminal diberikan sebuah hukuman atau hasil negatif, maka tindakan tersebut akan reda atau hilang. Nah, ini yang sering terjadi untuk kalangan adik-adik kita yang remaja. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan kejahatan dan mendapatkan penghargaan dari kelompok mereka, mereka akan selalu mengulang perbuatan tersebut. Sedangkan kalau mereka sudah mendapatkan punishment atau sebuah hukuman, jadi perbuatan tersebut akan mereda. Kemudian saya menggunakan teori yang namanya kepribadian dari Eysenck, di mana menurut Eysenck itu tipe kepribadian atau neuroticism itu mengacu pada emosi-emosi negatif. Orang yang neurotik itu cenderung bersifat murung, kemudian cemas dan tegang, serta rentan terhadap depresi, fobia, dan psikomatik. Karena hal tersebut, orang neurotik itu lebih mudah terprovokasi, dan lebih tahan lama terhadap stimulus lingkungan negatif. Nah, ini dan mereka ini juga memacu tipikal stresnya. Eysenck juga berpendapat bahwa kejahatan berhubungan dengan orang-orang yang memiliki neurotik yang tinggi, kemudian dan dianggap sebagai pendorong orang untuk berperilaku demikian. Selanjutnya, dalam kriminologi klasik, ini banyak kriminolog berpendapat bahwa faktor ekonomi lah sebagai salah satu penyebab kejahatan dengan menyatakan bahwa kemiskinan adalah penyebab utama dari kejahatan itu. Walaupun dalam kajian berikutnya muncul faktor biologis yang ada pada diri pelaku, kemudian faktor lain yang banyak. Kemudian faktor ekonomi tetap menjadi unsur dominan dari sebuah kejahatan. Kalau kita membahas mengenai kriminologi, kita harus membahas yang namanya politik kriminal, di mana upaya penanggulangan kejahatan adalah dengan mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut dalam hukum pidana yang dikenal dengan politik kriminal, dengan membentuk suatu peraturan atau legislasi dan penerapannya serta kebijakan sosial kesejahteraan masyarakat. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat kita lepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain nih, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana itu identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukuman pidana. Kemudian usaha penanggulangan kejahatan dengan hukuman pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana itu merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum atau law enforcement policy. Dan di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang atau hukum, ini khususnya pidana, karena kita membahas kriminologi, pada hakikatnya juga merupakan bagian dari integral dari usaha perlindungan masyarakat. Kemudian maka wajar pula lah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari integral dari kebijakan atau politik sosial. Kebijakan sosial itu dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian social policy, sekaligus mencakup dalam policy malware, kemudian policy defense policy. Jadi, dengan adanya pandemi ini, mungkin pemerintah disarankan melakukan sebuah pembentukan peraturan yang setidaknya mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi, yang kita ketahui yang sudah dijabarkan oleh rekan-rekan tadi, ada Pak Dr. Nuryanto sama dengan Bapak Muhammad Risa.
Jadi seperti itu. Dan pada intinya penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum pidana itu tidak akan terwujud apabila tidak adanya kesejahteraan dalam masyarakat. Itu hal yang terpenting. Jadi pemerintah juga diwajibkan atau disarankan untuk membentuk sebuah kebijakan yang harus mensejahterakan masyarakat terlebih dahulu, menstabilkan ekonomi. Dengan demikian itu setidaknya mengurangi tindak kriminal. Begitu pula kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai apabila tanpa adanya politik kriminal ini sendiri. Dan akhir kata dari materi saya, yang perlu kita ingat adalah kejahatan bukan hanya ada niat dari si pelaku, tapi karena adanya sebuah kesempatan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Dedi ya. Materi yang ketiga, materinya sangat menarik sekali. Di sini sudah ada beberapa peserta yang sudah bertanya. Ada 3 pertanyaan, akan saya bacakan. Oke, jadi sebelum saya bacakan pertanyaannya, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang baru bergabung ya, baru ikut join, silakan mengisi daftar hadirnya dulu di link berikut ini ya. Jadi silakan diisi untuk mendapatkan free sertifikat. Oke, untuk pertanyaan pertama itu dari Bapak Jefferson Siaan. Pertanyaannya, bagaimana strategi kita, khususnya di bidang pendidikan, mengatasi kriminal atau cybercrime di masa pandemi ini? Mungkin yang menjawab pertanyaan yang pertama itu adalah Bapak Nurianto ya. Bapak Nurianto? Yes. Oke, saya ulang pertanyaannya Pak ya. Yes. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi kita, khususnya di bidang pendidikan, mengatasi kriminal atau cybercrime di masa pandemi ini? Ya, oke, terima kasih ya Pak. Itu siapa yang bertanya tadi? Pertanyaannya Pak Jefferson Siaan. Ya, jadi pertanyaan itu cukup baik sekali. Jadi kita lihat harus ada pengertian. Jadi seperti Pak Helmi bilang bahwa kejahatan yang dari cybercrime itu satu alat bukti berdasarkan adalah elektronikal. Jadi itu terkait dengan Undang-Undang nomor 12 transaksi elektronik. Nah, yang kedua, kita lihat sendiri bahwa kalau kejahatan konvensional, seperti saya setuju sekali bahwa itu merupakan yang menjadi acuan adalah alat bukti yang berupa fisik. Nah, cuman kita harus berpikir ada 2. Apa yang dimaksud dengan kejahatan? Kita harus bedakan bahwa kejahatan adalah satu perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Jadi kejahatan satu perbuatan. Kita lihat itu adalah perbuatan. Nah, kalau kita lihat kejahatan mengatasi kejahatan di dalam pendidikan dengan cybercrime, nah kita harus lihat bahwa yang paling penting adalah bagaimana pengamanan daripada elektronik, transaksi elektronik tersebut. Nah, jadi kalau kita sudah memang mengetahui transaksi elektronik untuk kejahatannya, pengamanannya seperti yang dikatakan Pak Helmi tadi cukup bagus, sehingga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh dalam bidang pendidikan itu bisa dapat terasasi. Nah, yang kedua adalah penting memberikan pemahaman tentang akibat yang ditimbulkan oleh transaksional elektronik. Jadi itu harus diberikan pemahamannya, dan orang itu tahu bahwa bila kita melakukan satu kejahatan yang melalui transaksi elektronik, maka sekarang itu ada undang-undangnya dan ancamannya akan lebih tinggi daripada kejahatan yang konvensional. Jadi sosialisasi terhadap
tindakan kejahatan melalui elektronik itu harus diberikan pemahaman. Nah, memang pada saat ini banyak masyarakat itu tidak mengerti atau belum mengerti tentang akibat yang ditimbulkan terhadap kejahatan transaksional elektronik. Jadi, saya berpikir bahwa yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman dan memberikan sosialisasi akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan transaksional elektronik. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan, karena kalau mereka tidak mengerti, ya maka mereka akan melakukan terus-terusan, cuma mereka tidak tahu apa akibat yang ditimbulkan. Nah, jadi salah satu adalah mencegahnya, memberikan sosialisasi akibat yang ditimbulkan tentang kejahatan transaksional elektronik. Saya pikir demikian, itu saja. Terima kasih Pak Rianto. Berikut pertanyaan yang kedua dari Bapak Jefferson Siaan juga dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Riza Hilmi. Apakah perlu adanya suatu sistem untuk mengantisipasi sistem komputer kita selain antivirus yang beredar? Silakan Pak Riza. Oke, terima kasih Pak. Saya akan mencoba menjawab untuk Pak Jefferson. Ya, salam kenal Pak. Untuk pertanyaannya cukup bagus sekali gitu ya. Apa tadi yang dibilang juga jawaban yang pertama juga oleh Pak Nur cukup menarik juga gitu ya. Jadi pengamanan juga dari transaksi elektroniknya, dan satu lagi adalah pemahaman tentang sosialisasi akibat dari timbulnya kejahatan transaksi. Ini juga ada hubungannya sebetulnya dari pertanyaan yang pertama tadi. Apakah perlu adanya sebuah sistem mengantisipasi sistem komputer kita selain antivirus yang beredar? Kalau dilihat dari sistemnya gitu ya, selain kita bisa menggunakan antivirus, tentunya kita juga sebetulnya banyak sekali cara untuk mengantisipasi supaya komputer kita tidak terkena tindak kriminal kejahatan, terutama dalam hal ini adalah cybercrime. Di antaranya adalah kita perlu update dari software-softwarenya, patch system, bahkan sistem operasinya, jangan pernah diblokir untuk misalnya kalau pengguna Windows, update Windows-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang memakan traffic tinggi untuk bandwidth-nya, nanti lapor ke adminnya. Mungkin setiap hari Sabtu tolong dibukakan, jangan ada blokir untuk update sistem operasi ataupun aplikasi. Karena biasanya hari Sabtu kan jarang ada kantor masuk atau sekolah masuk, kalaupun ada mungkin agak sorean gitu atau agak maleman gitu. Itu bisa diupdate. Selain itu juga menggunakan firewall, dan salah satu yang paling penting juga, betul katanya Pak Nur tadi, adalah kita harus paham betul akibat-akibat gitu ya yang bisa dilakukan dari tindak kejahatan. Terutama untuk mengantisipasinya adalah kita juga berpikir bahwa kita seakan-akan seorang hacker sendiri, Pak. Gitu. Jadi kita punya sistem, kita menjalankan pendidikan di bidang pendidikan ya, untuk ngupload sistem, ngupload materi ke e-learning, misalnya bikin video conference gitu ya untuk materi meeting. Kita juga banyak-banyak literasi, banyak-banyak memahami bagaimana cara mengamankannya. Kita juga kalau sudah mengerti, kita juga sosialisasikan ke teman-teman yang lain atau bahkan ke murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita, itu juga perlu. Jadi tidak hanya dari software-nya saja, juga dari sumber daya manusianya juga perlu di-upgrade. Begitu Pak Ardi. Oke, terima kasih Pak Risa. Ya. Berikutnya pertanyaan yang ketiga. Jadi pertanyaan yang ini lebih mengarahnya ke Pak Dedi ya, karena di sini ada undang-undang gitu. Dari Bapak Jefferson Siaan juga, pertanyaannya adalah bagaimana implementasi undang-undang khususnya cybercrime yang mana banyak sekali hacker yang tidak terdeteksi. Oke, silakan Pak Dedi. Implementasi undang-undang khususnya cybercrime yang mana banyak sekali hacker yang tidak terdeteksi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Jefferson. Implementasi dari undang-undang cyber yang banyak sekali belum terdeteksi. Saya sempat mendapatkan informasi dari
Polda yang kebetulan penanggulangan untuk urusan cyber, bahwa banyak sekali pengaduan atau apa ya, bisa dibilang aduan masuk terhadap kejahatan cyber. Memang mereka kalau di Polda Bali sendiri memang mengalami kewalahan, dan mereka pun menyaring dari kejadian yang mana menurut mereka lebih urgent. Nah, kalau dari undang-undang cyber, mungkin masyarakat sendiri belum mau mengetahui apa sih sebenarnya kejahatan atau isi dari undang-undang cyber sendiri. Hal yang ini juga hal yang paling simpel, kalau kita melakukan pengiriman screenshot, kita share ke media sosial, itu juga termasuk menjadi sebuah kejahatan cyber ini sendiri. Jadi hal yang gampang sekali, makanya saya sangat menyayangkan mungkin beberapa pengguna media sosial lebih suka memamerkan atau menghujat, membullying, dan mengirimkan hal tersebut ke media sosial. Itu mereka sebenarnya tidak tahu apa sih yang termasuk dari kejahatan cyber itu. Ini bukan hanya kejahatan yang istilahnya lebih ke perbuatan yang besar, tapi hal yang simpel pun mereka ini sudah termasuk dari kejahatan cyber. Nah, mungkin implementasinya mungkin masyarakat belum mengetahui lebih detail, atau mereka belum mau tahu dan tidak mau care terhadap undang-undang kejahatan cyber. Mungkin ada tambahan dari Bapak senior saya dulu kepada Pak Dr. Nuryanto, mungkin ada tambahan. Nah, soalnya kalau kita lihat dari definisi kejahatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Delik Hukum atau Reh Delicten, di mana yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang itu sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Seperti itu. Itu aja sih kalau dari implementasi menurut saya adalah mungkin masyarakat harusnya lebih care lagi untuk mengetahui segala peraturan yang ada. Oke, terima kasih Pak Dedi jawabannya. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, silakan sampaikan pertanyaan di menu chat. Baru 3 pertanyaan tadi ya. Masih belum ada yang bertanya. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir, untuk materi nanti itu akan di-share bersamaan dengan sertifikat. Jadi materinya akan di-share berbarengan dengan sertifikatnya. Tapi terlebih dahulu lakukan registrasi lagi di link daftar hadir di layar monitornya. Jadi materi akan di-share berbarengan ya dengan sertifikat. Oke. Masih menunggu pertanyaan lagi. Mungkin saya ingin bertanya kepada narasumber. Kalau yang pertanyaan ini mungkin ke Pak Nuryanto. Jadi menurut Bapak, pandangan Bapak, sejauh ini apakah penanganan dan pencegahan hukum di masa pandemi COVID-19 ini sudah efektif atau belum? Kalau menurut Bapak bagaimana itu, Pak? Terima kasih ya Pak Moderator. Ini adalah satu pertanyaan yang memang agak susah dijawab, karena tidak ada satu bandingan yang dapat kita pegang, jadi satu acuan. Tapi menurut saya bahwa pencegahan kejahatan dalam COVID pandemik itu memang salah satu adalah kuncinya bagaimana masyarakat itu minimal bisa untuk menghidupi dirinya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat itu sudah tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri karena mungkin pekerjaannya sudah tidak ada, pendapatannya sudah tidak ada, mau nggak mau dia untuk menghidupkan dirinya sendiri atau keluarganya harus berbuat yang di luar daripada kewajaran, daripada undang-undang. Sehingga salah satu untuk pencegahannya adalah
bagaimana pemerintah minimal untuk bisa dapat memberikan masyarakat itu menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya, minimal kebutuhan dasarnya. Saya pikir itu saja kuncinya. Karena masalah perut itu nggak bisa dibantah apapun alasannya. Nah, kalau di luar negeri, kalau kita lihat seperti di luar negeri, itu memang pemerintah wajib untuk mensejahterakan masyarakatnya. Walaupun di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 45 bahwa masyarakat itu pemerintah wajib untuk untuk mensejahterakan rakyatnya. Tetapi, nah ini agak mungkin disebabkan karena pendapatan pemerintah juga belum mampu atau sedikit, tapi sudah berusaha. Nah, kalau di luar negeri, salah satu contoh begini. Kalau orang melakukan satu tindak kejahatan yang diakibatkan oleh mereka untuk kebutuhan hidup dasarnya, maka yang disalahkan itu adalah pemerintahnya, bukan orang tersebut. Nah itu, jadi kalau Pak Dedi tadi berpikir tentang kriminologi, nah di luar negeri sudah berpikir tentang kriminologi, filsafatnya. Tapi Indonesia masih sistemnya adalah pembalasan. Kalau kriminologi, mereka akan tanya, kenapa kamu mencuri? Nah mereka jawab, saya mencuri karena saya nggak ada beras. Nah yang disalahkan adalah pemerintah. Kenapa pemerintah itu tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya? Jadi salah satu adalah bagaimana karena pemerintah memikirkan dalam masa COVID-19 ini bisa memenuhi kebutuhan dasar daripada masyarakatnya. Saya pikir itu saja pendapat saya, Pak Moderator yang bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Nuryanto jawabannya. Masih menunggu pertanyaan, ya, belum ada pertanyaan sampai saat ini, dan waktu juga hampir menunjukkan jam 12 ya. Oke. Untuk peserta yang bertanya, apakah materi bisa di-share? Nah, materi nanti akan di-share bersama dengan sertifikat. Jadi, untuk mendapatkan sertifikat, silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa bisa mengisi daftar hadirnya di link berikut ini yang ada di layar monitornya, dan link ini bisa diakses ya. Jadi kalau ada yang tidak bisa diakses atau diisi, mungkinan ada bermasalah di koneksinya. Oke, apabila tidak ada pertanyaan lagi untuk webinar hari ini akan saya tutup. Dan tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu sudah menunjukkan hampir jam 12. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rektor Institut Teknologi dan Bisnis di Kombali, Bapak Dr. Dadang Hermawan. Yang kedua, para narasumber, Bapak Dr. Nuryanto. Yang kedua, Bapak Risa Hilmi. Yang ketiga, Bapak Kadek Dedi ya, yang sudah meluangkan waktu sebagai narasumber pemateri hari ini di webinar hari ini. Yang ketiga, para panitia yang sudah mensukseskan event hari ini. Jadi bagi peserta yang sudah join, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk join ya. Silakan nanti lakukan subscribe di channel Sticommerce TV ya. Apabila nanti ada event berikutnya, silakan diikuti dan diperhatikan dengan baik dengan seksama di channel Sticommerce TV. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya kepada para narasumber kita, para pemateri kita hari ini dan seluruh peserta yang sudah hadir. Selamat siang, terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera dan selamat siang. Webinar saya tutup. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur, Pak Dedi, Pak Reza. Terima kasih Pak Ardi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Dadang.
Terima kasih Pak Nur, Sama-sama, Pak. terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak Riza. Pak Dr. Dadang, terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Pak.